Baik, saya mulai ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan perkuliahan statistika penelitian. Hari ini materi yang terakhir yaitu korelasi ganda. Nah, kalau sebelumnya saudara sudah menyelesaikan korelasi sederhana, hari ini kita belajar korelasi ganda. Korelasi ganda. Korelasi ganda digunakan apabila penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Dengan perkataan lain, variabel independen yang diteliti terdiri dari dua variabel atau lebih, ya. Jadi X-nya ada dua, X1 dan X2. Minimal dua. Tapi kalau di pendidikan ya biasanya menggunakan hanya dua, ya, hanya dua. Oke. Nah, untuk analisis korelasi ganda ada di buku Statistik Pendidikan halaman 235 kalau nggak salah. 235. Oh, ini. Nah, korelasi ganda. Jadi korelasi ganda merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel secara bersama-sama atau lebih dengan variabel lain yang disebut koefisien korelasi ganda dan biasanya disimbolkan dengan R. Jadi di sini ada dua variabel independen ya, X1 dan X2. Apakah nanti secara bersamaan ada hubungan dengan variabel dependen Y secara bersamaan dan hubungannya seberapa kuat sumbangsinya seberapa persen gitu. Nanti itu yang akan dicari. Dan untuk perhitungan manual masih menggunakan rumus korelasi produk momen. Jadi ada tiga variabel ya, X1, X2 dan Y. Nah, rumus korelasi ganda dari dua variabel bebas X1 dan X2 dengan satu variabel Y sebagai berikut. Rx1 X2Y sama dengan Rx1 dan Y dikuadratkan. Rx2 dan Y dikuadratkan, ditambah ya. Kemudian dikurangi 2 kali Rx1Y dikali Rx2Y dikali Rx1 X2 dibagi dengan 1 dikurangi Rx1 X2 dikuadratkan. Nah, jadi Rx1Y, Rx2Y, Rx1 dan X2 ini menggunakan rumus korelasi sederhana. Korelasi sederhana yang menggunakan rumus ini ya. Jadi tinggal digantikan aja X-nya X1, X-nya X2, X1 dan X1 dan X2 ya. Dan pakainya rumus ini. Oke. Kemudian setelah mendapatkan nilai R besar ya, Rx1 X2Y, kemudian diuji menggunakan uji F. Karena ini ganda pakainya uji F bukan uji T. Di mana hipotesisnya H0 berarti tidak ada hubungan antara X1 dan X2 terhadap Y. Kalau hanya ada hubungan yang signifikan antara X1 dan X2 terhadap Y. Rumus uji F sama dengan R besar kuadrat, R besarnya ini, R besarnya, dibagi dengan K,
K itu banyaknya variabel bebas atau banyaknya X. Di sini berarti X-nya 2. Dibagi dengan 1 dikurangi R, dibagi dengan N. N ini banyaknya sampel ya. Dikurangi K dikurangi 1. Oke. Untuk DK-nya N kurangi K kurangi 1. Contoh, di sini ada contoh X1-nya komitmen, X2-nya motivasi, Y-nya kinerja. Apakah X1 dan X2 eh, ada hubungan apakah ada hubungan antara X1 dan X2 terhadap Y ya? H0-nya tidak terdapat hubungan, H-nya terdapat hubungan. Nah, ada berapa sampel ini? 30 sampel, datanya sebagai berikut. Ini kalau saudara hitung secara manual, maka saudara cari dulu ini Rx1Y, Rx2Y, Rx1 dan X2. Maka yang pertama membuat tabel penolong ya. Ini data aslinya, cari X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1 kali Y, X2 kali Y, kemudian X1 kali X2. Setelah didapatkan, dijumlahkan semuanya. Masing-masing, dijumlah masing-masing. Jumlah X1, jumlah X2, jumlah Y. Jumlah X1 kali Y, jumlah X2 kali Y. Jumlah X1 kuadrat, jumlah X2 kuadrat, jumlah Y kuadrat. Kemudian menghitung korelasi sepasang-sepasang ya. X1 dengan Y. Nah, ditulis hipotesisnya. Pakai rumus korelasi produk momen. Tinggal dimasukkan saja ya. Masukkan. Ini kali ya, bukan X ya. Salah ketik. Masukkan. Ketemu R-nya. Kemudian uji hipotesis. Uji T. Seperti pada korelasi produk momen. Kemudian mencari R kuadrat, R besar kuadrat. Selanjutnya tadi X1 dan Y, sekarang X2 dengan Y. Sama. Sama ya. Kemudian X1 dengan X2. Sama, rumusnya pakai rumus korelasi produk momen. Oke. Baru mencari, kalau sudah semua, mencari R, X1, X2, dan Y. Nah, Rx1Y didapat 0,392, Rx2Y didapat 0,405, Rx1X2 didapat 0,263. Kemudian dikuadratkan masing-masing. Nah, ini dikuadratkan 0,392 dikuadratkan 0,153, 0,405 dikuadratkan 0,164, 0,263 dikuadratkan 0,069. Masukkan ke rumus. Masukkan ini. Masukkan. Nah, ketemu R besar 0,501. Baru diuji F. R kuadrat dibagi K dibagi dengan 1 min R dibagi dengan N min K min 1. R kuadrat 0,501 dikuadratkan 0,252. K-nya 2, X1 dan X2 ya. Terus masukkan lagi, ketemu berapa ini? 7. 7. Baru dibandingkan dengan F tabel. Ya. Karena F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak ya. H0 ditolak. H0 diterima kalau tadi nah, H0 terima kalau F hitung kurang dari F tabel. H0 tolak kalau F hitung lebih dari F tabel. Karena F hitung tadi 7, 7 kurang dari F tabel 14. Jadi H0 di
tolak. Ini bukan. Oh, bukan bablasan. Ini regresi, beda lagi. Nah, ini. Ya, F hitung 7. Jadi ada variabel X dan 2 secara bersamaan mempunyai korelasi yang positif dan signifikan terhadap variabel Y. Oke, itu kalau hitung secara manual, jadi bertahap ya. Cari korelasi ganda masing-masing X dan Y, 1 X2 dan Y. Baru dimasukkan ke rumus R X1 X2 Y. Baik, kita akan menganalisis menggunakan SPSS ya. Silakan bisa dibuka SPSS-nya. Dimulai dari variabel view. Ada 3 variabel yang akan dibuat. Yang pertama X1. Labelnya tadi motivasi. Measure-nya scale. Kemudian X2 type numerik, desimalnya 0, labelnya minat, measure-nya scale, dan yang ketiga Y. Numerik, desimalnya 0, labelnya prestasi. Scale, measure-nya scale. Oke. Jika sudah, kembali ke data view. Saudara tinggal copy saja datanya ya. Oke, datanya yang ini di copy aja, bisa di copy semua. Oke, di copy paste. Baik. Jika sudah, saudara bisa menganalisis menggunakan analisis regresi ganda, tapi kita ini menggunakan analisis korelasi ganda ya, tapi untuk analisisnya menggunakan analisis regresi. Klik aja menu analyze, kemudian regression, klik linear, analyze, regression, linear. Nah, kemudian nilai variabel Y masukkan ke dependent. Variabel motivasi X1 dan variabel minat X2 masukkan ke independent. Jika sudah, saudara klik statistik, centang nilai R square change. Centang nilai R square change. Jika sudah, klik continue, kemudian klik OK. Nah, ada tabel variabel, model sumari, dan ANOVA, serta koefisien. Yang di copy model sumari, tabel model sumari, copy as image, kemudian pastekan. Nah, paste seperti ini ya. Oke, untuk membaca tabel ini ya, berdasarkan tabel model sumari, nilai signifikan Fceng ya, yang ini sama dengan 0,00, kurang dari 5% maka H0 ditolak. Jadi ada korelasi yang signifikan antara motivasi belajar dan minat belajar terhadap prestasi siswa. Kemudian nilai R sebesar 0,918, maka sesuai dengan tabel interpretasi korelasi ini tergolong sangat kuat ya. Tabel interpretasi itu ya kemarin sudah ada di handout korelasi produk moment yang ini ya. Jadi 0,9 kan di sini, artinya sangat kuat. Jika kurang dari 0,8 maka kuat, kurang dari 0,6 cukup kuat, antara 0,4 sampai 0,599 dan seterusnya.
Jadi karena 0,918 jadi tingkat hubungannya sangat kuat. Sehingga dapat disimpulkan variabel motivasi belajar dan minat belajar terhadap prestasi belajar mempunyai hubungan yang sangat kuat. Dan perhatikan kembali nilai R square 0,842. Ini kan berarti artinya 84,2%. Ini kan 84,2% kan sama halnya 0,42. Artinya sebanyak 84,2% variabel prestasi belajar dipengaruhi oleh variabel motivasi belajar dan minat belajar. Sisanya berarti 100 kurangi 84,2 sama dengan 15,8% dipengaruhi oleh variabel lain.